Atau teman-teman cukup klik menu ini ya, menu tunjangan ini nanti teman-teman akan dilarikan nih ya di menu periode Januari atau Juni. Ini adalah TW1 dan TW2. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait info GTK untuk tunjangan profesi guru tahun 2024 TW1 dan TW2. Nah, hari ini per pagi tadi itu ada update ya, karena memang beberapa hari kemarin itu info GTK itu sedang maintenance. Tetapi hari ini sebenarnya tadi pagi itu sudah dilakukan update ya, dan sudah bisa diakses kembali. Jadi Bapak Ibu guru silakan login ke info GTK-nya menggunakan username dan password yang telah dimiliki masing-masing guru. Pada update yang per hari ini ya, update hari ini itu adalah kalau teman-teman lihat ya, rata-rata itu adalah per 20 April 2024 ya, proses validasinya. Dan update terakhirnya ini berbeda-beda tentunya ya, tergantung dengan masing-masing. Nah, di sini status validasi TPG itu adalah sudah terbit SKTP ya, dimana kemarin memang teman-teman belum menemukan titik untuk SKTP-nya ya. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa melakukan pengecekan SKTP-nya. Jadi teman-teman silahkan turunkan ke bawah. Atau teman-teman cukup klik menu ini ya, menu tunjangan ini nanti teman-teman akan dilarikan nih ya di menu periode Januari atau Juni. Ini adalah TW1 dan TW2. Nah, di sini teman-teman akan menemukan nomor SKTPG teman-teman ya. Jadi nanti di sini ada SKTP, tanggal terbit SKTPG-nya ya untuk profesi guru tunjangannya. Ini ada tanggal terbitnya, periodenya, format bayar kabupaten kota provinsi ya. Kemudian ini adalah daftar penerimanya ya. Nah, ini adalah untuk yang sudah terbit SKTP ya. Jadi teman-teman sudah bisa cek, bisa dilihat SKTP-nya per tanggal terbitnya berapa ya. Ada yang per bulan Maret, ada yang per bulan April juga ya, Mimin cek ya. Jadi ini adalah informasi pertama, teman-teman bisa cek di info SKTP-nya nomornya ya. Bagi yang belum, teman-teman bisa cek ya, di situ ada nomor SKTP teman-teman. Nah, inilah bagi yang sudah terbit SKTP. Kemudian berikutnya adalah hasil validasi TPG itu statusnya belum valid ya. Nah, ini ada beberapa kasus ya, Mimin akan contohkan bagi teman-teman yang mungkin statusnya sampai saat ini masih belum valid juga. Nah, keterangannya adalah seperti ini ya. Jadi ada beberapa yang tidak valid atau jamnya tidak linear. Teman-teman itu bisa baca salah satunya dari menu rombongan belajar ya. Di menu rombel teman-teman itu nanti muncul. Nah, di sini ada sedikit merah ya. P3K mengajar tidak sesuai dengan jabatan pengangkatan. Nah, ini biasanya terjadi dari beberapa kasus ya. Kalau teman-teman lihat di sini dapodiknya, kemudian dari sini dari kurikulumnya ya, kemudian ini liniernya ya. Jadi liniernya adalah 0 dengan keterangan P3K mengajar tidak sesuai dengan jabatan pengangkatan. Nah, ini adalah biasanya terjadi bagi Bapak Ibu yang misalnya contohnya adalah pengangkatannya adalah guru ahli pertama desain komunikasi visual atau DKV. Nah, kemudian yang bersangkutan ternyata tidak mengajar di DKV gitu ya, tetapi mengajarnya misalnya di jurusan lain ya, di PPLG misalnya ya. Jadi nanti akan muncul P3K mengajar tidak sesuai dengan jabatan pengangkatan. Yang di semester kemarin sebenarnya ini valid-valid saja ya, tetapi di semester ini ya, di TW12 di 2024 ini jadi tidak valid ya. Jadi ini ada beberapa opsi ya, termasuk bagi teman-teman yang memang mengajarnya itu tidak linear dengan sertifikat pendidik misalnya ya. Nah, tetapi ada opsi teman-teman itu bisa melakukan yang namanya verbal ijazah ya. Jadi teman-teman yang mungkin kasusnya tidak linear, untuk ini berarti case yang pertama ini teman-teman bisa akhirnya diganti ya. Misalnya teman-teman itu adalah guru produktif DKV, berarti teman-teman harusnya memang mengajar di DKV, jangan ngajar di jurusan RPL atau PPLG misalnya ya. Atau teman-teman coba lakukan verbal ijazah ya. Nanti validnya berdasarkan hasil verbal ijazah. Jadi ini bagi teman-teman yang masih punya kasus belum valid juga ya. Kemudian berikutnya adalah hasil validasi statusnya belum valid juga. Ini bagi teman-teman yang statusnya adalah di jam PKL ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang di PKL-nya itu belum valid ya, sampai saat ini belum valid. Nah, ini salah satunya adalah mungkin di sini JJM linearnya berkurang ya. Misalnya di sini ngajarnya di Dapodik sebenarnya 24, tetapi di info GTK itu terbacanya adalah hanya 16 jam. Jadi sehingga dianggap kurang. Nah, ini berarti teman-teman lihat juga dengan perhitungan rasio ya. Jadi teman-teman silakan sesuaikan bimbingan dan untuk mapping PKL-nya adalah berdasarkan rasio kelas dan jumlah muridnya ya. Jadi itu kemarin kan memang sudah dirilis ketika itu ya untuk panduan pengisian PKL. Nah, untuk teman-teman yang melaksanakan praktik kerja lapangan ya untuk kurmer bagi teman-teman SMK, ini ada panduannya yang teman-teman bisa cari ya
untuk pembagian jam mengajarnya. Nah, pada lampiran 8 ini ada contoh perhitungan pembagian jam mengajar ya untuk guru pembimbing. Jadi di sini nanti teman-teman bisa lihat contohnya di bagian ini ya. Dengan keterangan atau rumus adalah ini ya. Di poin 2 ini adalah teman-teman yang bisa dijadikan patokan atau dasar untuk melakukan atau menentukan jumlah murid ya berdasarkan jam mengajar yang sudah di mapping pada praktek kerja lapangan pada Didapodik ya. Jadi teman-teman silakan menggunakan ini, teman-teman silakan download. Nah, kasusnya untuk yang seperti ini biasanya terjadi karena mungkin jumlah siswanya itu tidak sesuai rasionya ya. Jadi yang harusnya 24 jam tetapi berdasarkan rasio siswa itu hanya terbaca JJM yang linear adalah 16. Berarti ini disesuaikan jamnya. Begitu juga bagi teman-teman yang memang status JJM-nya masih kosong ya. Jam linear untuk PKL masih kosong, ini pastikan juga pembagiannya benar dan sesuai ya untuk rasionya. Jadi teman-teman silakan baca panduan untuk implementasi PKL sebagai mata pelajaran ini ya. Ini ada contohnya di lampiran 8. Nah, ini adalah informasi yang Mimin dapat sampaikan ya kepada teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah linear atau sudah valid dan sudah SKTP berarti tinggal menunggu ya. Tetapi bagi teman-teman yang statusnya sampai saat ini belum valid, dicek kembali permasalahannya apa ya, permasalahannya apa, kemudian diperbaiki sehingga di penarikan data yang berikutnya itu akan menjadi valid ya. Nah, banyak yang bertanya kepada Mimin untuk SKTP itu sendiri itu berlakunya per setahun kan ada 4 TW ya dibagi menjadi 2 tahap. TW1, TW2 dan TW3, TW4. Nah, TW1 ini dan TW2 itu untuk pengusulan atau untuk validasi itu sampai dengan Juni ya, akhir Juni 2024. Kemudian untuk TW3 dan 4 itu sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi ini berlakunya setengah tahun dan setengah tahun. Jadi teman-teman yang belum valid silakan diperbaiki, cari kesalahannya atau kekurangannya atau validasinya salahnya di mana dan diperbaiki ya. Ini adalah informasi yang Mimin sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.